Salam kemenangan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Victorious Devotion pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kita akan memulai aktivitas hari ini. Tapi sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita datang kepadanya merendahkan diri pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu. Mari Bapak Ibu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil dia Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sampai saat ini kami terus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya kami ada pagi hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada rencana yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengawali hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami mau dasari hidup kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menjadi pedoman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kitab Yesaya pasal yang ke-58, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan kemerdekaan ini kita sudah diingatkan setiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita tidak saja menerima kemerdekaan itu dari Tuhan. Tapi ada tujuan Tuhan kenapa kita harus dimerdekakan. Nah hari ini saudara dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini yang saya beri judul memerdekakan sesama. Memerdekakan sesama. Kalau kita sudah dimerdekakan saudara, sudah seharusnya dan wajib kita juga harus memerdekakan sesama. Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan bahwa selain mereka melakukan aktivitas rohani yang saya sebut sebagai kesalehan individual, yaitu berpuasa. Tidak ada salahnya dengan berpuasa, saudara dikasih Tuhan. Itu adalah bagian dari kesalehan individual. Berdoa, berpuasa, baca firman Tuhan. Itu adalah kesalehan individual. Tapi ada juga kesalehan sosial yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, siapa mereka yang harus kita merdekakan, saudara? Siapa orang-orang yang perlu kita merdekakan? Nah, Yesaya mengingatkan kita pagi hari ini bahwa mereka yang harus dimerdekakan adalah mereka yang teraniaya. Siapa mereka yang teraniaya? Bukan hanya orang yang sedang dianiaya, disiksa, atau dipenjara. Mereka yang teraniaya itu ada di sekitar kita, saudara. Mereka yang teraniaya itu sering kita jumpai dalam hidup kita hari lepas hari. Dan di sini dikatakan bahwa mereka yang teraniaya adalah mereka yang
tidak beruntung, mereka yang termarginalkan, mereka yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini pada ayat yang ke-6 bahwa mereka yang hidupnya kekurangan, mereka adalah orang-orang yang perlu kita merdekakan, saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Jadi yang pertama di sini saya mengingatkan kita semua bahwa mari sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita ambil bagian dalam memerdekakan sesama kita. Yaitu orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang mengalami kesulitan. Mereka harus kita memerdekakan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus juga. Seperti halnya kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, siapa yang harus kita merdekakan, saudara? Yang pertama tadi mereka yang teraniaya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang perlu kita merdekakan adalah orang-orang yang betul-betul masih hidup dalam dosa, yang masih terikat dengan dosa, saudara. Tuhan panggil kita untuk menjadi bagian dari kawan sekerja Allah, menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka yang belum menerima keselamatan. Nah itu tugas siapa? Itu tugas kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan. Dengan cara hidup dengan kesalehan individual. Berpuasa, berdoa, baca firman Tuhan, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa. Tapi lebih daripada itu juga adalah bahwa kita dipanggil juga oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi kabar baik, menjadi pembawa suara kemerdekaan itu bagi mereka yang sampai hari ini belum mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kita dipanggil sekali lagi untuk memerdekakan sesama kita, saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah hidup yang Tuhan masih karuniakan buat kita gunakan dengan sebaik mungkin kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita datang membawa jiwa kepada Tuhan. Membawa orang-orang yang terbelenggu, membawa orang-orang yang terikat, membawa orang-orang yang selama ini belum berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang masih hidup dalam kegelapan, mereka yang masih hidup dikuasai oleh dosa, itu tugas kita, saudara. Kita bawa mereka, kita merdekakan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, saudara. Ya, jadi pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, biarlah di bulan kemerdekaan ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak hanya sekedar dimerdekakan, tapi kita juga harus memerdekakan. Itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah tugas kita. Sekali merdeka, tetap merdeka, mari layani Tuhan dengan memerdekakan sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara dikasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita mau masuk dalam doa kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kalau tahun ini bangsa kami sudah merdeka 78 tahun. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Engkau karuniakan bagi bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa ini, biarlah belas kasihan Tuhan terus Engkau curahkan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang sudah Engkau merdekakan. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami. Orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, untuk kami bisa memerdekakan sesama kami. Memerdekakan mereka yang teraniaya. Memerdekakan mereka yang tidak beruntung. Yang termarginalkan. Yang miskin. Yang masih terikat Tuhan. Kami berdoa. Tuhan pakai kami. Pakai kami untuk membawa mereka. Untuk mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas
lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini juga Tuhan, hamba mau datang berdoa buat keberadaan setiap jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka senantiasa menaruh harap mereka hanya kepada Tuhan. Karena hanya Engkau sajalah yang sanggup menolong setiap mereka. Biarlah mereka hanya percaya dan mengandalkan Engkau, menaruh harap mereka kepadamu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang masih terbelenggu dengan dosa. Yang masih sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh dunia ini Tuhan. Yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Engkau lepaskan mereka Tuhan. Bebaskan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi ikatan yang membelenggu mereka. Tidak lagi dosa yang mengikat mereka. Yang menghalangi dan merintangi mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Karena mereka sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan GB Victory dimanapun berada. Hamba datang berdoa menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang terus ada bersama dengan jemaat GB Victory. Kau juga berkati hamba-hamba-Mu, berkati para pelayan Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam melayani Tuhan. Kami percaya segala jerih lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus melawat kami. Dan kami akan menjalani kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami akan terus berjalan. Dan tidak akan pernah letih, lelah untuk hidup, percaya dan menaruh harap kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.